haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu pada malam hari ini. Bukan sebuah kebetulan kami boleh ada di tempat ini. Kami yakin dan percaya ada rencana-Mu yang indah bagi setiap kami. Urapi hamba yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah bukan hamba yang semakin besar, tetapi nama-Mu saja yang semakin tinggi ya Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Sehingga malam hari ini bukan hamba yang berbicara, tetapi Roh Kudus yang berbicara, menjamah, menyentuh hati setiap jemaat-jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin. Silakan tim PAW kembali. Shalom, apa kabar semuanya? Haleluya, masih semangat? Silakan duduk kembali. Untuk santri silakan masuk. Dengar firman, join dengan kita. Haleluya, amin. Semua semangat hari ini? Haleluya, wah hari ini banyak jiwa ya kan. Kita tetap harus semangat. Tuhan Yesus membuat gerakan hanya dengan 12 orang, amin. Hari ini akan ada gerakan besar melalui setiap kita yang ada di tempat ini, amin. Kita akan menggoncang dunia, haleluya, melalui anak-anak muda, believers. Firman saya hari ini saya beri judul agak berat ya, jadi agak fokus. Yaitu perpuluhan, judul firman saya. Mungkin di Fibro belum pernah ya kita bahas tentang perpuluhan, mungkin berat, tapi kita harus, karena ini memang kebenaran firman Tuhan, kita harus sama-sama belajar. Multimedia bisa, halaman yang ke-9. Kenapa topik ini, yang halaman 9 Miko, kenapa topik ini harus dibahas? Karena akhir-akhir ini saya menemukan ada ajaran-ajaran yang sesat tentang persepuluhan. Jadi kita akan belajar lebih dalam tentang perpuluhan. Jadi karena ada ajaran penyesatan mengenai perpuluhan, kita harus sama-sama belajar mengenai perpuluhan. Ada 3 poin yang mau saya bagikan tentang perpuluhan. Jadi kita hari ini sama-sama akan belajar 3 poin tentang perpuluhan. Yang pertama adalah sejarah persepuluhan. Kita akan belajar sejarahnya perpuluhan itu gimana sih di Alkitab. Lalu yang kedua, kita akan belajar mengenai kenapa kita kok harus perpuluhan. Sama yang ketiga kita akan belajar apa manfaat dari perpuluhan. Oke, yang pertama kita akan belajar lebih dahulu. Nah ini dia, terima kasih multimedia. Next slide, kita akan belajar yang pertama sejarah perpuluhan. Gimana sih Alkitab membahas tentang perpuluhan dari perjanjian lama hingga perjanjian baru. Yang pertama di zamannya Kain dan Habel. Di next Kejadian 4 ayat 3 sampai 4. Kita baca bersama-sama dengan semangat. Amin. 1, 2, ya. Kain mempersembahkan kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak. Amin. Ini adalah kisah pertama adanya persembahan. Jadi di zaman ini belum ada perpuluhan. Dasar dari perpuluhan itu adalah persembahan. Ini pertama kali persembahan dicatat di Alkitab di zamannya Kain dan Habel. Jadi persembahan sudah ada semenjak zaman keluarga pertama, manusia pertama. Jadi inilah sejarah awal, yaitu tentang persembahan. Di sini diceritakan, kita belajar juga tentang persembahan Kain dan Habel. Kenapa Tuhan kok berkenan sama Habel, gak berkenan sama persembahannya Kain? Bukan karena Tuhan gak suka sayur, lebih suka daging, enggak ya. Tapi karena apa? Karena Tuhan melihat hati. Ketika persembahan, Tuhan melihat bagaimana Habel memberi yang terbaik dari yang dia punya. Domba yang paling bagus dia kasih. Domba yang kurang bagus baru itu dia jual atau dia makan. Sebaliknya, Kain itu memberi dengan hati yang sungut-sungut. Kain tidak tulus, dia memberi yang sisa-sisa. Sayur-sayuran, buah-buahan yang baik dimakan sendiri. Yang busuk, yang layu baru dikasih ke Tuhan. Jadi ini yang Tuhan gak berkenan. Apa buktinya Tuhan melihat hati? Next slide, Markus 12 ayat 42 sampai 44. Boleh kita baca ya, 1, 2, ya. Amin. Ini kisah Tuhan Yesus lagi di bait Allah, nampak seorang perempuan janda miskin, masukkan 2 peser perak. Terus Tuhan Yesus ngomong, perempuan ini ngasih
lebih banyak dari semua orang kaya-kaya tadi, daripada imam-imam. Murid-murid bingung loh, kok bisa ngasihnya dikit kok dibilangnya banyak. Karena Tuhan melihat hati. Jadi ketika persembahan kita belajar dari kisah Kain dan Habel, persembahan itu dari hati kita. Jadi saat kita memberi persembahan, baik kolekte, perpuluhan, Tuhan nggak melihat jumlah, nggak apa-apa walaupun sedikit, dengan sukacita. Persiapkan yang terbaik, kita belajar dari Habel. Beri yang terbaik untuk Tuhan, dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati yang sukacita. Amin. Next slide, kita lompat beberapa ribu tahun kemudian. Dari zaman Kain dan Habel, masuk ke zaman Abraham. Next slide. Ibrani 7 ayat 1-3. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Ini pertama kali ada namanya perpuluhan. Ibrani ini membahas kisah dari Kejadian pasal 14. Di Kejadian 14 itu ada kisah Abraham berjumpa dengan satu orang bernama Melkisedek. Lalu ketika Abraham jumpa sama Melkisedek, Abraham memberikan 1/10 dari yang dia punya, dari yang dia dapat kepada Melkisedek. Lalu muncul pertanyaan, siapa sih Melkisedek? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar nama Melkisedek? Dengar pernah ya, mungkin tahu enggak? Siapa sih Melkisedek? Next slide. Nah ini dia, kita dari ayat-ayat tadi kita belajar, siapa sih Melkisedek? Yang pertama, nama artinya Melkisedek itu artinya dalam bahasa Ibrani, Raja Kebenaran artinya. Atau yang pertama dari kebenaran. Lalu yang kedua tadi disebut Raja Salem. Salem. Itu artinya adalah Raja Damai. Jadi Melkisedek ini pertama dari kebenaran, Raja Kebenaran, Raja Damai. Terus Imam Maha Tinggi sampai selama-lamanya. Biasa imam kan jabatan yang beberapa tahun digantikan atau sampai meninggal. Tapi disebut Melkisedek imam tinggi sampai selama-lamanya, tidak berbapa, tidak beribu, harinya tidak berawal dan tidak berakhir. Ini unik ya, berarti Melkisedek ini alfa dan omega. Dijadikan anak Allah. Jadi banyak para ahli teologi itu menyebut bahwa Melkisedek ini adalah Tuhan yang datang sama ketemu Abraham. Siapa Tuhan yang kira-kira datang? Tuhan kan ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Ahli-ahli teologi ngomong bahwa ini adalah Tuhan Yesus, jumpa sama Abraham. Loh, tapi Tuhan Yesus kan adanya di perjanjian baru. Kok ada di sini? Tuhan Yesus pernah ngomong, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Yesus pernah ngomong seperti itu. Jadi, sebelum kitab Kejadian, Tuhan Yesus itu sudah ada. Jadi perpuluhan pertama, kita belajar sejarahnya, persepuluhan pertama terjadi antara Abraham dengan Tuhan Yesus. Antara Bapak, orang percaya, antara orang yang mendapat janji dari Tuhan, sama anak perjanjian. Ini luar biasa, ini kita kisah yang luar biasa loh. Sejarah persepuluhan pertama, itu terjadi antara Abraham dan Tuhan Yesus. Wow, keren ya kan? Tuhan Yesus ternyata sudah jumpa sama Abraham, yaitu bernama Melkisedek. Next, kita belajar lagi sejarahnya. Yaitu di zaman Musa, ribuan tahun setelah Abraham lagi, zaman Musa. Next slide. Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah, maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Ternyata setelah zaman Abraham, Tuhan kembali berbicara kepada Musa tentang perpuluhan. Tuhan ngomong ke Musa, ingatkan ke orang-orang Israel. Nanti kalau masuk ke tanah perjanjian, masuk ke tanah Kanaan, jangan lupa kasih persepuluhan. Ini perintah Tuhan di zaman Musa. Zaman Abraham ada persepuluhan pertama, zaman Musa ribuan tahun setelah Abraham pun ada persepuluhan. Tuhan kembali menegaskan. Next, kita masuk di kisah perjanjian baru. Di zamannya Tuhan Yesus. Next, Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dan dari selasih
Adas manis dan jantan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Artinya di zaman Tuhan Yesus, praktek persepuluhan itu masih ada. Orang-orang Israel masih melakukan. Ahli-ahli Taurat lakukan, orang-orang Farisi lakukan. Cuman Tuhan Yesus menegur, kamu lakukan perpuluhan percuma kalau kamu nggak ada kasih. Banyak orang Israel taat perpuluhan, tapi hidupnya nggak mencerminkan firman. Itu yang Tuhan tegur. Tapi Tuhan tidak pernah membatalkan perpuluhan. Tuhan nggak pernah ngomong, mulai hari ini nggak perlu lagi perpuluhan, hiduplah benar. Enggak. Tuhan ngomong, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Yang satu harus dilakukan apa? Perpuluhan. Yang lain jangan diabaikan apa? Hidup dalam kasih, hidup dalam keadilan, hidup dalam kesetiaan. Jadi ternyata di zaman Abraham ada perpuluhan, di zaman Musa ada, di zaman Yesus ada. Artinya dari zaman ke zaman perpuluhan ini tetap ada. Sejarah mencatat. Artinya terus ada. Nah, saya kenapa firman ini, saya beberapa bulan lalu muncul di Instagram saya sebuah video. Video di sosmed, dia seorang pendeta. Saya nggak pernah lihat dia, ngakunya dia pendeta, saya nggak tahu ini benar pendeta atau enggak. Dia bilang dia baru pulang dari Israel. Terus dia bikin video, lumayan yang nonton ribuan, rame juga. Dia buat video, saya kembali dari Israel, saya di situ melakukan penelitian. Ternyata di Israel, orang-orang Israel itu sudah tidak lagi membayar perpuluhan. Jadi perpuluhan itu sudah nggak berlaku lagi, bilang gitu. Kenapa kita di Indonesia masih perpuluhan, sedangkan orang Israel aja nggak perpuluhan. Saya tergelitik nonton ini. Emang kenapa kalau orang Israel nggak bayar perpuluhan? Apa urusannya sama kita? Emangnya Israel itu mewakili ajaran Tuhan, mewakili Kristen? Enggak loh. Next slide, boleh Miko? Israel itu justru bukanlah negara Kristen. Ini populasi Israel secara agama. Yang paling besar itu sekitar 74%, 73,8 tepatnya, itu agamanya Yahudi. Agama Yahudi itu 74%. Ini yang menarik, 18% orang Israel itu Islam. Orang Kristen 1,9%, 2% aja digenapkan. Jadi orang Islam 10 kali lipat lebih banyak dari orang Kristen di Israel. Jadi salah kalau ngomong Israel itu mewakili orang Kristen, enggak. Di sana tiap ada satu orang Kristen itu setara 10 orang Islam. Islam 18%. Kristen cuma 1,9 loh di sana. Kok aneh gini, saya melihat pendeta ini kok bisa kamu ngomong karena Israel gak melakukan perpuluhan, kita gak melakukan perpuluhan. Orang Israel juga tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Sekalian lu ikutin, jangan akuin Yesus Tuhan, kan gak mungkin begitu. Artinya apa? Kita itu bukanlah ajaran yang benar. Dari pendeta ini, saya harus katakan pendeta ini mengajarkan hal yang sesat. Karena apa? Israel tidak mewakili agama Kristen. Dan kitab suci, kita tadi udah belajar, tidak pernah sekalipun membatalkan ajaran tentang perpuluhan. Dari perjanjian lama, dimulai dari cikal bakal awalnya persembahan dari Kain dan Habel, sampai Abraham jumpa sama Tuhan Yesus langsung ngasih perpuluhan, sampai Musa mau masuk tanah perjanjian, Tuhan ingetin, jangan lupa kamu masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, bayar perpuluhan. Tuhan Yesus juga menegur, ternyata perpuluhan masih ada. Artinya sampai hari ini pun perpuluhan itu berlaku. Amin. Next slide. Ini berikutnya, poin kedua. Tadi kita udah belajar sejarah perpuluhan. Kita belajar, kenapa sih kita kok harus perpuluhan? Maliaki 3 ayat 10. Nah, boleh David bacakan tolong. Amin. Kita fokus bagian setengah pertama, yang berkatnya nanti dulu. Kita fokusnya adalah bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ini fokusnya. Ternyata perpuluhan itu digunakan untuk apa? Untuk memberkati gereja, memberkati rumah Tuhan, memberkati pekerjaan Tuhan di bumi ini supaya dapat berjalan. Jadi ceritanya ini saya cerita sedikit ya biar kita santai. Israel itu punya berapa suku? 12 suku. Israel ada 12 suku. Saat mau masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, itu Tuhan sudah mengatur Israel ini, tanah Kanaan ini dibagi menjadi 11. 11 wilayah untuk 11 suku. Lah bingung loh, kan 12 suku. Yang kebagian tanah kok cuma 11 suku. Nah yang satu suku namanya suku Lewi, sama Tuhan gak dikasih bagian tanah.
Sama Tuhan diberi tugas tanggung jawab untuk menjadi pelayan. Jadi ceritanya gitu, di zaman Israel itu Tuhan Yesus sudah mengatur di zaman Musa dan Yosua, suku-suku lain dan suku apalagi Yehuda boleh bekerja, Ruben boleh kerja, bertani, beternak boleh. Yang Lewi nggak boleh kerja, Lewi layani aku, layani Tuhan. Jadi Lewi itu jadi pemain pujian, tim PAW, jadi pendeta, jadi imam, itu adalah orang-orang Lewi. Terus orang-orang Lewi ini hidup dari mana? Kan mereka nggak dapat tanah warisan. Itulah Tuhan mengatur, 11 suku ini boleh kerja, tapi beri perpuluhan. Dari 10% yang mereka hasilkan, dikumpulkan, dikasihlah ke orang-orang Lewi. Supaya orang-orang Lewi ini bisa bersih-bersih gereja, bisa bangun rumah ibadah, bisa jaga, bisa beribadah dengan baik. Jadi saat itu orang-orang Israel melakukan perpuluhan supaya ibadah berjalan. Supaya hamba-hamba Tuhan ini bisa hidup. Demikian juga kita saat ini. Saat kita memberi perpuluhan, kenapa harus perpuluhan? Karena melalui perpuluhan kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Karena apa? Melalui kita memberi perpuluhan ke gereja. Gereja akan pakai uang perpuluhan itu untuk bisa mendirikan pos penginjilan contohnya. Bisa melayani orang-orang sakit di rumah sakit, itu semua membutuhkan biaya. Nanti bisa buka gereja cabang, bisa juga nanti memperbaiki fasilitas gereja. Dan itu semua akan mendatangkan jiwa-jiwa. Contoh, saya beri contoh ini ya. Ada satu suami istri, kita sebut saja Ling-Ling dan Acong ya kan. Ling-Ling suka ibadah di gereja kita. Lalu Ling-Ling mengajaklah, kayaknya ada yang mau masuk ya. Lalu Ling-Ling mengajaklah suaminya Acong untuk datang ke gereja. Acong pun datang ke gereja. Ternyata saat Acong datang ke gereja, dia merasa, gereja ini panas, gak enak. Minggu-minggu depannya, Acong gak mau lagi datang beribadah. Jadi Ling-Ling udah ngajak, si Acong ngomong, enggak bisa, panas, males. Lalu, Calvin, shalom Calvin. Silakan masuk Calvin. Silakan duduk. Haleluya, satu jiwa lagi datang. Beri tepuk tangan dong. Wih, kita sambut saudara kita, haleluya. Jadi kita kembali ya, saya ulang aja, tadi beberapa ada yang keluar. Jadi Ling-Ling dan Acong kita ulang. Si Ling-Ling ini suka ibadah di gereja kita, suatu hari dia ajak suaminya Acong untuk beribadah. Ayo ibadah di gereja ini, Bethany Believers. Acong pun duduk ibadah, kipas-kipas, panas. Karena panas, minggu-minggu depannya Acong gak mau lagi ibadah ke gereja kita. Tiap diajak istrinya, males panas gereja itu gak enak, gak ada AC-nya. Mending tidur-tiduran di rumah lebih dingin. Sampai suatu hari, berkat Feby dan Sandri, rajin perpuluhan. Wah, gereja kita pun bisa membeli sebuah AC. Akhirnya AC itu dipasang, istrinya dengan bangga ngomong, gereja kita sekarang dingin loh, ada AC, ayo ikut. Akhirnya apa? Acong mau. Enak ya dingin. Dan sejak saat itu Acong ibadah. Mungkin bagi manusia itu dilupakan. Acong gak akan tahu kalau gereja itu dingin, dia ibadah berkat Sandri dan Feby. Acong gak akan tahu. Bahkan Ling-Ling pun gak tahu ya kan. Suami istri ini gak tahu kalau mereka dimenangkan berkat kalian. Tapi surga mencatat. Tuhan itu mencatat. AC, berkat AC ini Acong dimenangkan. Siapa yang nyumbang untuk AC? Ada Sandri sama Feby. Catat. Berkati mereka, haleluya. Jadi jangan meremehkan, melalui perpuluhan inilah gereja bisa bergerak. Kalian kira orang-orang Batak, orang-orang Nias, kenapa kok bisa kenal Tuhan? Berkat Nomensen sama Ludwig. Bagaimana mereka bisa sampai di sini? Karena ada orang-orang Jerman rajin perpuluhan. Mereka itu disuplai. Mereka selama di Pulau Nias, mereka perjalanan dari Jerman naik kapal, dulu belum ada pesawat. Bayangkan Jerman ke Indonesia, biasa turunnya nggak langsung ke Medan kan. Turunnya ke Jakarta, dari Jakarta naik kapal lagi menuju Medan, berapa bulan? Bayangkan, dulu naik kapal, saya pernah baca dulu naik haji katanya dari Indonesia menuju Mekah, itu 1 bulan kalau naik kapal. Oke, kita hitung dari Jerman ke Jakarta 1 bulan. Dari Jakarta ke Medan anggap 5 hari, 35 hari. Kalikan 3 kali makan, 130 sekian kali dia harus makan. Biayanya dari mana? Kalau enggak karena ada yang mensupport di gerejanya di Jerman sana. Terus habis selain makan, kebutuhan mandi, tiket kapalnya, bayarnya, bagaimana pakaiannya, selama udah sampai itu, enggak hanya itu kan, dia makan kan enggak hanya di kapal, udah sampai Jakarta makan. Habis Jakarta pergi ke Tanah Batak, harus semua butuh biaya. Kalau enggak disupport dari gereja Jerman,
nggak akan jalan. Kenapa kita kenal Tuhan? Kenapa kita bisa jadi Kristen, orang-orang Batak, orang-orang Kristen di Sumatera ini, orang-orang Nias di Sumatera ini, kita tahunya Ludwig dan Nommensen. Kita nggak tahu nama-nama yang mensupport, tapi surga mencatat. Surga mencatat orang-orang Jerman yang rajin persepuluhan. Dan melalui persepuluhannya, Ludwig dan Nommensen bisa memenangkan jutaan. Bukan ribuan lagi, jutaan orang di Indonesia. Berkat ada orang yang rutin. Kayak saya bilang tadi, mungkin kita nggak ada yang tahu. Sandri memberi persepuluhan, kayak ya udahlah lupa. Tapi Tuhan tuh mencatat, melalui ini dipakai oleh gereja untuk memberkati orang miskin melalui si ini. Uang ini dialirkan. Jadi itu loh tujuannya persepuluhan. Supaya apa? Gerakan-gerakan Tuhan, proyek-proyek Tuhan itu bisa terjadi. Benar, tanpa kita memberi, proyek Tuhan nggak mungkin batal. Kita tidak bisa membatalkan proyek Tuhan. Dengan kita memberi atau nggak memberi, proyek Tuhan pasti jalan. Pertanyaannya mau nggak kita terlibat dalam proyek itu? Kita memberi atau nggak memberi, proyek IKN itu jalan. Pasti jadi itu, ibu kota negara. Tapi saat kita ikut berinvestasi, saat kita ikut support, kita bayar uang, kita beli di situ, kita punya tanah nanti di IKN, betul kan? Tapi kalau kita cuek, kayak ini, tetap jadi, tapi kita nggak dapat bagian apa-apa. Demikian juga proyek kerajaan surga. Dengan atau tanpa kita, gerbong kereta ini akan terus jalan. Tinggal kita mau ikut atau enggak proyek ini. Investasi terbaik, bukan saham, bukan kripto. Sekarang kan lagi viral kripto ya kan. Kripto, emas, rumah, investasikan. Investasi kerajaan surga. Itu investasi terbaik. Nanti rumah kita indah di surga, amin. Next, udah belajar sejarah perpuluhan, kenapa perpuluhan sekarang, manfaat persepuluhan. Next, Maliaki 3, nah ini lanjut yang tadi, 10 sampai 12. Boleh sama-sama kita bacakan, 1, 2, ya. Persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak sampai berkelimpahan. Next. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Jadi ada 4 hal yang kita dapat saat kita perpuluhan. Ini manfaat yang kita dapat. Ini bonus, ini bukan sebagai motivasi kita perpuluhan. Motivasi kita perpuluhan poin tadi. Kenapa harus perpuluhan? Untuk memberkati gereja. Kenapa berkatin gereja? Supaya gereja bisa memberkati bangsa-bangsa, bisa memberkati jiwa-jiwa. Jadi melalui perpuluhanku, aku memberkati bangsa dan jiwa-jiwa. Aku mempermuliakan nama Tuhan. Itu tujuan kita. Ini cuman bonus. Ini namanya bonus. Ada 4 hal yang kita dapat. Yang pertama, ini janji Tuhan ya, bukan saya yang ngomong. Tuhan akan buka tingkap langit. Ini bicara apa tingkap langit? Curahkan berkat. Contoh, nanti kita bekerja, kita nggak tahu. Kita kerja, aku padahal, misal kita sales, kita marketing. Aku nggak pintar ngomong, aku pemalu. Aku nggak sepintar temanku ini. Temanku ini easy going, bisa kalau ngomong ramah. Tapi kok aku bisa jualan lebih banyak dari dia ya? Kok aku bisa mencapai target terus ya? Senior-seniorku itu capai target nggak bisa. Itu kalau tingkap langit sudah dibuka itu kayak begitu. Kita nanti kerja, kenapa ya bosku kok suka sama aku? Kok aku bisa naik jabatan, naik dapat promosi-promosi. Seniorku udah kerja 1-2 tahun lebih lama dari aku. Kok enggak promosi-promosi? Padahal secara kinerja enggak beda jauh. Aku lebih junior. Itu kalau tingkap langit udah dibuka. Contoh lah, di Setiabudi ini ada berapa puluh orang jualan jus ya kan. Kita jualan jus nanti, sama harganya 5.000 satu gelas. Tapi bisa, tempat kita jualan jus itu lebih ramai dari yang lain. Itu kalau tingkap langit dibuka. Kita sampai heran. Padahal rasa jus ya sama ya kan. Jeruk ya jeruk, pisang ya pisang, nggak ada beda. Tapi bisa jus kita itu tiba-tiba viral. Entah bagaimana Tuhan kirim orang, bisa videokan, wah teman-temannya jadi nitip contohnya. Bisa kita buka laundry, contohnya laundry baju. Bisa tiba-tiba ramai laundry kita. Tiba-tiba konsumen kita tetap jumlah konsumennya contoh, kita beri contoh lagi, Acong dan Ling Ling ya kan paling gampang.
Acong dan Lingling tiap minggu itu cuci baju di laundry kita 5 kilogram, 5 kilo baju. Tapi tiba-tiba si Acong dan Lingling ini hobi nge-gym, hobi basket. Kan hobi olahraga kan berkeringat. Bajunya jadi makin banyak cuciannya. Jadi yang seminggu harusnya 5 kilo, seminggu jadi 10 kilo. Jumlah konsumennya nggak sama, tapi uang yang masuk ke kita makin banyak. Itu kalau tingkap langit dibuka, kita nggak bisa, kita nggak kepikiran, kok bisa ya tiba-tiba. Ini biasa suami istri ini seminggu cuma 5 kilo, kok sekarang jadi naik jadi 10 kilo. Kita nggak carikan konsumen, kita nggak iklan, kita nggak promosi. Tuhan kirim. Itu kalau berkat Tuhan dilimpahkan. Kalau tingkap-tingkap langit dibukakan. Lalu yang berikutnya, Tuhan halaukan belalang pelahap. Apa belalang pelahap? Ini orang-orang jahat, orang-orang yang mengganggu, iblis, kuasa-kuasa kutuk, kutuk kemiskinan, kuasa-kuasa gelap. Saat kita bekerja itu kan mungkin iblis gak suka, iblis berusaha mengganggu, nanti ada godaan-godaan, nanti bisa ada orang-orang jahat. Kita kerja, misalnya kita dapat promosi terus, teman kantor kita gak suka, dia kok dapat promosi. Mulailah dia mengeluarkan berita-berita negatif tentang kita. Itu sering terjadi di kantor ya kan. Nampaknya di depan kita baik, ternyata di belakang jelekin kita di bos. Itu Tuhan halaukan. Saat kita rajin memberi kepada rumah Tuhan, kita rajin berpulang, ini janji Tuhan. Tuhan halaukan. Orang-orang yang mau ngomong jelek sama kita, tiap mau ngomong jelek, Tuhan ubahkan hatinya, enggak jadi. Malah memuji kita ke atasan kita. Itu contoh sederhana. Nanti ada yang mungkin kalau biasa pesaing bisnis ya kan, bisa kirim dukun lah, kirim santet, supaya kita sepi, pelet ya kan, supaya bisnis kita sepi. Itu Tuhan halaukan. Jadi, ini janji Tuhan. Lalu berikutnya, berbahagia. Saat kita bisa memberi gereja, banyak orang berpikir saat kita memberi, yang bahagia itu adalah pendetanya. Yang bahagia itu adalah gerejanya. Kita sedih ya kan, berat. Ternyata janji Tuhan enggak, yang bahagia siapa? Kita. Disebut Tuhan, kita akan disebut berbahagia. Saat kita bisa memberi dengan sukacita, kita itu bahagia. Akan ada damai sejahtera. Karena apa? Saat kita bisa memberi dari uang, mungkin hasil kerja keras kita, hasil keringat kita kasih. Artinya apa? Kita sedang mengubah mindset kita bahwa sumber bahagia kita bukan dari uang ini. Sumber bahagia kita itu dari Tuhan, berubah. Karena kalau sumber bahagia kita uang, makin tebal, makin bahagia, makin tipis, makin sedih. Tapi saat sumber bahagia kita dari Tuhan, mau tebal, mau tipis, kita tetap setia kasih berpuluhan. Amin. Lalu yang berikutnya, menjadi kesukaan Tuhan. Ini poin yang paling penting. Menjadi kesukaan Tuhan. Saat Tuhan suka sama kita, aduh, kita lihat bagaimana Tuhan ngomong. Apa sahabatnya, yaitu Daud. Tuhan suka kali sama Daud. Walaupun Daud jatuh dalam dosa, Daud bertobat, Tuhan terima. Tuhan seneng sama Daud. Itu suka. Tuhan tadi kita lihat seneng sama persembahannya Habel. Kita lihat lagi siapa orang yang Tuhan suka. Henok. Tuhan bersahabat karib sama Henok. Kita bisa jadi orang-orang seperti itu. Jadi sahabat karibnya Tuhan. Jadi orang kesukaannya Tuhan. Gimana? Kasih berpuluhan. Ini firman Tuhan yang ngomong, bukan saya. Next slide, Miko. Nah, ini terakhir, saya undang tim PAW boleh naik. Kesimpulan, kita udah belajar 3 hal hari ini. Yaitu yang pertama, sejarah perpuluhan. Kita udah belajar bahwa perpuluhan sudah dimulai dari zaman Kain dan Habel. Kain dan Habel memberi persembahan. Dan masuk ke zaman Abraham pun perpuluhan ada. Masuk ke zaman Musa pun Tuhan menegaskan kembali tentang persepuluhan. Dan di zaman Yesus pun ada. Jadi artinya sampai hari ini perpuluhan masih ada. Tidak pernah dihapus. Yang kedua, kita udah belajar mengapa harus perpuluhan. Tujuan kita perpuluhan, ini yang paling utama. Untuk memuliakan Tuhan. Untuk menambah jiwa-jiwa. Memenangkan jiwa-jiwa seperti kisah No Mansion tadi. Yang disupport dari gereja Jerman. Kita juga bisa mensupport penginjil-penginjil masa depan. Kita bisa mensupport pemenangan jiwa-jiwa melalui perpuluhan. Lalu yang terakhir, manfaat perpuluhan. Saat kita memberi perpuluhan, kita udah dengar janji Tuhan tadi. Berkat Tuhan akan melimpah, tingkap-tingkap langit dibuka. Lalu belalang pelahap dihalaukan. Makanya firman Tuhan ngomong, sia-sialah engkau bekerja keras karena Tuhan yang memberi berkat. Saat tingkap langit dibuka, wah kita santai pun kita diberkati Tuhan. Syaratnya apa? Rajin perpuluhan. Berkat Tuhan berlimpah, kita diberi kebahagiaan. Dan yang paling penting, menjadi kesukaan Tuhan. Amin. Semua diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Mari tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk firman yang boleh kami dengar pada malam hari ini tentang persepuluhan. Terima kasih Engkau boleh kembali mengingatkan hal ini seperti Engkau mengingatkan Musa ribuan tahun yang lalu. Engkau pun malam hari ini mengingatkan kami ya Tuhan tentang pentingnya perpuluhan. Ampuni kami jika selama ini mungkin kami lalai dalam hal ini. Tapi ajar kami ya Tuhan agar kami boleh belajar memberi yang terbaik seperti Habel. Memberi domba terbaik untuk-Mu. Memberi kambing yang paling gemuk untuk-Mu ya Tuhan. Ajar kami seperti Abraham ketika mendapat berkat. Hal pertama yang dia lakukan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ajar kami seperti janda di zaman Tuhan Yesus. Yang memberi 2 peser perak walaupun dalam kekurangannya Bapa. Kami mau menjadi bagian dari proyek surga ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan menjadi orang-orang yang memberkati proyek-Mu, memberkati pekerjaan-Mu di bumi ini ya Tuhan. Pakai setiap kami, biarlah kami semakin kecil, nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, hamba telah selesai berbicara, tetapi Roh Kudus terus berbicara, menguatkan setiap kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.